Platelets atau trombosit adalah sel darah kecil tanpa inti yang berperan penting dalam menghentikan pendarahan. Fungsi platelets ada dua, menghentikan pendarahan dan membantu proses penyembuhan luka. Alur perjalanan platelets. Pembentukannya di sumsum tulang. Semua sel darah berasal dari hematopoietic stem cell (HSC). HSC berdiferensiasi menjadi megakariosit, sel besar penghasil trombosit, mengalami poliploidisasi, menggandakan DNA tanpa membelah sel, sehingga ukurannya membesar. Setelah matang, membentuk proplatelet, cabang-cabang tipis. Ujung proplatelet masuk ke pembuluh darah kecil di sumsum tulang. Karena adanya dorongan dan geseran sehingga membuat aliran darah memutus, ujung tersebut menjadi trombosit matang. Sirkulasi dan penyimpanannya. Trombosit dilepaskan ke darah, bisa untuk membantu menghentikan pendarahan jika pembuluh darah mengalami luka. Proses ini berlangsung terus-menerus agar tubuh memiliki cukup trombosit, menjaga sistem pembekuan darah tetap bekerja dengan baik. Kurang lebih 30% disimpan di limpa sebagai cadangan, sisanya bersirkulasi. Umur trombosit kurang lebih 10 hari. Trombosit yang tua dihancurkan di limpa dan hati jika tidak digunakan dalam hemostasis. Mekanisme hemostasis yang merupakan aktivitas utama platelet. Di lokasi luka, trombosit pertama tiba untuk membentuk sumbatan sementara. Yang pertama, paparan kolagen dan von Willebrand faktor trombosit menempel. Saat dinding pembuluh robek, kolagen dan von Willebrand faktor yang tadinya tersembunyi jadi terekspos. Trombosit segera menempel ke area luka, terutama lewat ikatan GPLB dan reseptor kolagen. Ini merupakan jangkar awal. Trombosit aktif, bentuk berubah dan mengeluarkan sinyal. Trombosit yang menempel berubah bentuk, muncul pseudopodia dan degranulasi melepas ADP, serotonin, dan tromboksin A. Zat-zat ini bikin pembuluh menyempit sedikit, mengundang trombosit lain, dan menghidupkan reseptor ikatan kuat. Lalu, agregasi trombosit saling kait pakai fibrinogen. Setelah reseptor GP2B aktif, trombosit saling terjembatani oleh fibrinogen. Terbentuk platelet plak sumbatan sementara. Ini menutup luka secara cepat, tapi masih rapuh. Pada saat yang sama, koagulasi, rantai reaksi faktor-faktor pembekuan juga mulai aktif. Reaksi ini melibatkan dua jalur utama, jalur ekstrinsik, jalur intrinsik. Untuk jalur ekstrinsik, faktor jaringan tissue faktor di area yang terluka bereaksi dengan faktor 7 dan akhirnya mengaktifasi faktor 10. Adapun di jalur intrinsik, beberapa faktor dalam darah aktif satu sama lain secara berantai, melibatkan urutan aktivasi faktor 12 mengaktifkan faktor 11, lalu faktor 9, yang dengan bantuan faktor 8 juga mengaktifkan faktor 10. Maka akan ada temu di faktor 10 sebagai titik persimpangan. Kedua jalur intrinsik dan ekstrinsik bertemu di faktor 10, yang bila aktif menjadi titik kunci untuk memulai jalur bersama atau common pathway. Faktor 10 aktif bersama faktor 5 aktif dan ion kalsium membentuk kompleks protrombinase yang mengubah protombin menjadi trombin. Satu molekul faktor 10 aktif dapat memicu terbentuknya ribuan molekul trombin. Inilah titik amplifikasi utama. Trombin lalu
mengaktifkan trombosit lebih lanjut, menstimulasi pembentukan fibrin, mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang membentuk jaring-jaring mengikat sumbatan platelet sehingga klot menjadi stabil. Karena perannya yang sangat penting, faktor 10 aktif menjadi sasaran penting dalam intervensi medis terhadap gangguan koagulasi. Penyakit mengenai platelet. Berdasarkan jumlah, jika jumlah platelet terlalu rendah, kondisi ini disebut trombositopenia. Banyak gangguan yang menyebabkan trombositopenia, tetapi semua gangguan ini termasuk ke dalam 3 kategori utama, yaitu terlalu sedikit trombosit yang diproduksi di sumsum tulang, seperti yang terjadi pada leukemia. Kedua, terlalu banyak trombosit yang dihancurkan karena autoimun. Ketiga, terlalu banyak trombosit yang terperangkap di limpa yang membesar. Sebaliknya, jumlah yang terlalu tinggi disebut trombositosis, yang dapat meningkatkan risiko pembekuan darah berlebihan. Berdasarkan fungsi, platelet juga bisa mengalami gangguan fungsi, baik karena kelainan bawaan, seperti penyakit von Willebrand adalah defisiensi atau abnormalitas protein darah, faktor von Willebrand turunan, yang mempengaruhi fungsi trombosit, menyebabkan pendarahan berlebihan. Dan Bernard-Schuyler syndrome adalah penyakit bawaan langka di mana trombosit punya reseptor yang rusak atau jumlahnya sangat sedikit, sehingga adesi trombosit terganggu dan pembentukan sumbat darah menjadi tidak efektif, sehingga mudah berdarah seperti mimisan. Selain itu, adanya faktor yang didapat seperti efek obat aspirin. Faktor yang didapat seperti obat aspirin bisa mengganggu fungsi platelet, karena mekanismenya merusak cara trombosit bekerja, walaupun jumlahnya normal.